Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat karena sudah naik kelas 8. Alhamdulillah, berarti sudah naik ke satu tingkat lebih tinggi. Berarti seharusnya cara berpikir, cara bersikap, keaktifan kita itu juga menjadi lebih meningkat. Ibu harapannya seperti itu ya. Nah, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada saat ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru 2020-2021, yang mana pada tahun ini kita diminta untuk belajar dari rumah secara online. Semoga anak-anak tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Nah, untuk pesan ibu selama masa pandemi ini, sebaiknya tetaplah di rumah jika memang ada hal-hal yang tidak perlu. Kalau memang penting untuk keluar silahkan, tetapi gunakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Oke. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita usahakan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, Ibu akan sedikit menjelaskan materi bab 1. Bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kalau kita perhatikan di sekitar kita, apakah semua bergerak? Ya, segala sesuatu yang bernyawa dia pasti akan bergerak. Bu, tumbuhan bisa bergerak? Bisa. Manusia jelas bergerak, hewan bergerak. Nah, untuk mengetahuinya, maka kita harus tahu dulu konsep gerak. Bu, untuk apa kita belajar tentang gerak? Yang pertama kita harus ketahui adalah apa itu gerak, konsep gerak. Lalu gaya. Selanjutnya apa lagi? Kita mengetahui sistem gerak pada manusia, pada hewan maupun pada tumbuhan. Namun semuanya tidak akan kita bahas pada saat ini karena terlalu lama. Ibu akan jelaskan sedikit tentang konsep gerak. Nah, pada konsep gerak itu kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Gerak lurus itu apa? Berhubungan dengan apa? Gerak lurus berhubungan dengan kelajuan dan kecepatan. Kalau biasanya kita menyamakan antara kelajuan dan kecepatan, seharusnya atau aslinya kelajuan dan kecepatan itu adalah segala sesuatu yang mirip tapi beda. Kenapa beda, Bu? Karena kalau kelajuan dia mengukur jarak tempuh, sementara kecepatan mengukur perpindahan. Bu, apa bedanya jarak tempuh dengan perpindahan? Ibu berikan contoh. Seandainya Ibu berdiri di posisi sini, lalu Ibu melangkahkan kaki 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Berarti Ibu berpindah dari kanan ke kiri. Berapa langkah jaraknya? 3 langkah. Lalu berpindah atau tidak? Dari posisi awal ke akhir berpindah, berarti 3 langkah. Selanjutnya, jika Ibu bergeser lagi ke kanan 3 langkah, 1, 2, 3. Nah, berarti dari awal Ibu berdiri sampai kembali lagi jaraknya berapa langkah? Ke sana 3, ke kiri 3, kembali lagi ke kanan 3, berarti total jaraknya adalah 6 langkah. Bisa paham sampai sini? Sementara perpindahannya, Ibu kan dari awalnya di sini, pindah ke kiri 3 langkah, kembali lagi ke kanan 3 langkah, berarti Ibu kembali ke posisi awal. Nah, kalau kembali ke posisi awal berarti perpindahannya berapa? 0. Kenapa, Bu, 0? Karena perpindahannya mulai dari ke kiri, kembali lagi ke kanan, dan kita kembali ke posisi awal, maka perpindahannya adalah 0. Di sini terlihat berbeda antara jarak tempuh dan perpindahan. Kalau jarak tempuh itu mengukur panjang lintasannya, sementara perpindahan itu mengukur posisi. Sampai sini paham nggak ya? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke gaya, Ibu akan jelaskan dulu
kita naik motor, kalau motornya masih normal, kalau motornya udah nggak normal berarti speedometernya udah nggak jalan. Nah, jadi ada speedometer, ada GPS. Apa fungsinya? Itu untuk mengukur kelajuan. Karena apa? Karena yang diukur adalah jarak tempuh dan ya jarak tempuh yang kita lalui. Itu ukurnya adalah speedometer. Lalu untuk GPS itu mengukur kecepatan bisa, mengukur posisi, mengukur arah, itu menggunakan GPS. Bu, rumusnya untuk mengukur kelajuan bagaimana? Di SD kamu sudah belajar dalam pelajaran matematika. Kelajuan. Kita berikan simbol V, V-nya. Lalu rumusnya adalah V sama dengan S per T. V apa? V sama dengan kelajuan, S sama dengan jarak, dan T adalah waktu. Kelajuan satuannya meter per sekon. Jarak satuannya, kalau mengukur jarak satuannya apa? Meter. Waktu satuannya adalah sekon. Bu, kenapa kelajuan satuannya meter per sekon? Karena rumus menghitung kelajuan adalah jarak dibagi waktu, sehingga satuan yang menjadi meter per sekon. Paham sampai di sini? Paham. Kalau kecepatan mengukurnya menggunakan rumus yang sama, namun kita harus memperhatikan arah. Oke? Kalau pada kelajuan itu tidak terlalu memperhatikan arah, tidak berpengaruh terhadap arah, namun menghitung kecepatan kita harus memperhatikan arah. Nah, sampai di sini paham? Semoga paham. Jika memang nanti ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke, kita lanjutkan ke gaya. Nah, gaya ini terdiri dari gaya sentuh dan tak sentuh. Kalau gaya, apa itu gaya, nak? Tarikan atau dorongan. Oke, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Gaya terdiri dari dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kalau gaya sentuh itu contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Oke. Saat ibu memegang spidol, berarti ini gayanya sentuh atau tidak? Sentuh, karena menggunakan gaya otot. Oke. Lalu saat kita menulis di papan tulis, berarti gaya sentuh atau tidak? Tentu gaya sentuh. Karena apa? Karena adanya gesekan antara ujung spidol dengan papan tulis. Nah, selanjutnya yang kedua adalah gaya tak sentuh. Apa contoh dari gaya tak sentuh? Gaya magnet. Saat kita mendekatkan sebuah magnet dengan benda yang memiliki gaya tarik, maka dia akan menempel tanpa kita sentuh. Nah, itulah yang disebut dengan gaya tak sentuh. Selanjutnya, hukum Newton. Nah, ada yang tahu ada berapa macam hukum Newton? Ada 3. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Pada hukum 1 Newton ini membahas tentang kelembaman suatu benda. Apa itu kelembaman? Mempertahankan posisi. Saat kamu naik mobil, pernahkah menggunakan sabuk pengaman? Tentu pernah. Kenapa? Karena agar kita menjadi aman pada saat tiba-tiba ngerem. Biasanya pada saat kita naik motor yang biasa naik mobil jarang, karena kita tak ada mobil. Pada saat kita naik motor, dibonceng teman, pada saat teman kita ngegas, maka kita akan terpental ke depan atau ke belakang. Saat ngegas, tentunya ke belakang. Kenapa? Karena kita mempertahankan posisi. Inilah yang disebut dengan kelembaman. Karena arah motor ke depan, kita ingin mempertahankan posisi sehingga kita ke belakang. Selanjutnya, kalau tiba-tiba teman kita ngerem, langsung badan kita otomatis akan ke depan. Karena apa? Karena kita mempertahankan posisi. Sementara pada hukum 2 Newton itu membahas tentang percepatan benda
bergantung pada resultan gaya. Bagaimana, Bu? Rumusnya adalah F sama dengan M per A. Kalau kita menghitung kecepatannya, maka rumusnya jadi A sama dengan sigma F per M. Oke. Nah, apa itu A? A ini adalah percepatan. Untuk lebih jelasnya bisa kamu lihat di buku paket. Sigma F, Bu, ini tanda apa? Ini dibaca sigma. Apa itu sigma? Jumlah. F-nya adalah gaya, berarti sigma F adalah jumlah gaya. Nah, M itu apa? Massa. Satuan dari gaya adalah Newton. Massa adalah kilogram. Satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, kalau hukum 3 Newton. Jadi, tunggu, sebelum kita masuk hukum 3, Ibu akan lanjutkan lagi hukum 2. Jadi, percepatan itu berbanding lurus terhadap gaya, namun berbanding terbalik terhadap massa. Nah, jadi, kalau untuk hukum 3 Newton itu adalah hukum yang bahas tentang aksi reaksi. Jadi, saat kita menggesekkan spidol, menempelkan spidol ke papan tulis, berarti akan ada aksi dari spidol ke papan tulis. Sementara papan tulis akan memberikan reaksi terhadap spidol. Nah, misalnya kita ingin menulis IPA. Kenapa ada tulisan? Karena adanya gaya aksi dan reaksi. Misalnya lagi, pada saat kita menekan papan tulis ini, kenapa tetap di tempat papan tulisnya? Karena pada saat kita memberikan aksi terhadap papan tulis memberikan reaksi yang berlawanan kepada gaya yang kita berikan. Itulah yang disebut dengan aksi dan reaksi. Ingat, pada hukum 3 Newton, aksi dan reaksi memiliki arah yang berlawanan. Nah, jadi materi kita pada hari ini hanya itu dulu. Nanti akan Ibu jelaskan yang lebih lanjut pada video-video selanjutnya. Terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Semoga kita semua selalu dilindungi dalam keadaan sehat. Oke. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.